Salam, salam jumpa bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang melenceng dari yang diberitakan oleh Alkitab, firman Tuhan, tidak sedikit dalam kurun waktu terakhir ini muncul di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja. Ada saja, katakanlah dari oknum tertentu yang mengajarkan ajaran yang melenceng, bahkan bertolak belakang dengan ajaran gereja yang telah ditetapkan dibentuk sejak awal berdirinya gereja. Ada ajaran-ajaran yang mengatakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dengan mengetahui waktu, kapan, dan di mana. Padahal Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Demikian pula dengan sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa mengasihi ayah, ibunya, atau saudaranya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Hal ini salah tafsirkan oleh beberapa kalangan, sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan keluarga antara anak dan orang tua. Dengan alasan pernyataan itu, si anak meninggalkan orang tua atau keluarga, atau bisa dikatakan tidak memperduli dengan orang tua, karena mereka berprinsip mereka lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada orang tua, karena jika tidak demikian mereka tidak layak bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa waktu terakhir ini ada seorang tokoh gereja yang namanya cukup terkenal menyampaikan pemberitaan atau pengajaran firman yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, tapi Yahweh lah juru selamat. Hal ini menimbulkan gejolak di beberapa gereja sehingga banyak reaksi yang muncul atas pengajaran yang baru ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh gereja, khususnya dari kalangan karismatik, yang merespon ajaran yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan juru selamat, tapi Yahweh lah juru selamat. Dan mengatakan Yesus adalah manusia biasa yang didiami oleh Logos Allah atau Logos Yahweh dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal-hal yang sedemikian, pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang jauh dari kebenaran Alkitab, sudah terjadi pada masa penulisan surat ini kepada Titus. Sehingga Paulus menasihati Titus untuk menegur mereka yang telah berkata-kata dengan hal-hal yang sia-sia dalam pengajaran mereka. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang hidup dengan tidak tertib dan suka mengatakan hal yang sia-sia yang menyesatkan. Dalam pasal 1 ayat 11, Paulus mengatakan kepada Titus, mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus kembali menasihati Titus dengan mengatakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lalu bagaimanakah ajaran yang sehat itu? Ada beberapa hal yang ditekankan Paulus dalam surat ini kepada Titus. Di antaranya tentang laki-laki yang tua, dianggap hendaklah mereka hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga untuk kalangan perempuan-perempuan tua. Kepada mereka dimintakan untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Akan tetapi berperan sebagai pengajar hal-hal yang baik, termasuk mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup dalam kebijaksanaan dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan tunduk kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat. Demikian juga kepada orang-orang muda, dinasihatkan kepada mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan hendaknya juga menjadi teladan dalam melakukan segala hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah panggilan atau seruan dari nas ini kepada Titus juga sampai kepada kita,
untuk kita terapkan dan hidupi dalam kehidupan persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga, dan juga di tengah-tengah gereja. Agar kita bertekun dalam membaca firman Tuhan, untuk bisa mendengar dan mengenal kebenaran firman Allah, sehingga tidak satu pun dari pengajaran-pengajaran sesat yang mungkin saja datang merongrong kita, dapat meruntuhkan iman, percaya, dan pengharapan kita. Oleh karena itu senantiasalah kuat dalam Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman pada saat ini. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dengan mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang sehat, berangkat dari firman Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, turun memberkati dan memelihara kita. Horas.